Kalau saya jadi AFC ya saudara-saudara ya, malu berat saya saudara-saudara, malu berat, muka saya udah nggak tahu mau taruh di mana. Bayangin, FIFA yang hanya pertandingan uji coba biasa saudara-saudara, FIFA Matchday mereka berani menghukum Malaysia 3 pertandingan saudara-saudara, 3 pertandingan langsung dikurangi 3 poin, dinyatakan kalah saudara-saudara. Bayangin sementara AFC itu pertandingan resmi saudara-saudara, kualifikasi Piala Asia, masa mereka diam-diam aja. Jadi ini patut dipertanyakan nih, ada apa ini? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola Asia Tenggara yang baik, yang benar. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada klaim. Semuanya hanya berdasarkan fakta. Saudara-saudara, tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, jadi saudara-saudara, jadi begini, seperti yang sudah kita katakan berkali-kali, ini Malaysia ini, tim nasional Malaysia apa? Football Association of Malaysia, FAM ini, dia berkeras kepala. Terlalu sombong saudara-saudara, terlalu arogan, seperti yang sudah kita katakan berkali-kali. Ya sudah, seharusnya Malaysia itu menerima saja hukuman dari FIFA, nggak usah membawanya lanjut sampai ke court arbitrase sport, nggak usah. Dan terbukti sekarang FIFA marah. FIFA marah dan kembali menjatuhkan hukuman kepada Malaysia. 3 pertandingan saudara-saudara, 3 pertandingan uji coba. Ini hanya uji coba ya, pertandingan hanya uji coba saja. FIFA tegas sekali, hanya sebuah FIFA Matchday biasa. 3 pertandingan melawan Cape Verde, melawan Singapura, dan melawan Palestina saudara-saudara. Itu FIFA menjatuhkan hukuman kepada Malaysia, dinyatakan kalah 0-3. Ya ini karena Malaysia terlalu ngeyel lah, terlalu ngeyel, terlalu keras kepala. Mereka seolah-olah merasa tidak bersalah, konspirasi apalah bla 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 bla. Sehingga ya kan kita sudah mengatakan berkali-kali sebaiknya terima saja, karena FIFA sudah pasti punya hukuman, punya bukti kuat, dan sudah pasti akan menjatuhkan hukuman lagi. Ini ibaratnya ini hukumannya itu hanya dicicil saja lah. Nanti lihat kalau di CAS itu nanti juga setelah itu pasti akan ada hukuman lagi, dan itu akan semakin mempermalukan Malaysia, semakin akan membuat Malaysia terpuruk. Dan sekarang dengan 3 pertandingan FIFA yang dibatalkan itu sudah dinyatakan kalah 0-3, ya otomatis konsekuensinya akan berdampak pada ranking Malaysia. Kalau sekarang rankingnya di atas Indonesia, di bawah cukup bagus lah saudara-saudara. Ya nanti ini Desember ini, akhir tahun ini ya pasti terjun bebas lah, karena itu poin melawan Cape Verde, poin melawan Singapura, dan poin melawan Palestina itu nggak dihitung. Dinyatakan kali ya sudah pasti poinnya akan terjun bebas saudara. Jadi ya sudah, memang Malaysia tidak ada apa ya, tidak ada itikat baik lah. Mereka terlalu sombong, walaupun sombong yang penting bodoh. Kayak begitu saudara-saudara, terlalu sombong, tidak mau mengakui kesalahan, ya akibatnya ya FIFA pasti nggak terima juga. FIFA pasti marah karena mereka otoritas yang jauh lebih tinggi, lebih berkuasa dari Malaysia. Dan sekarang hukuman kedua dijatuhkan, 3 pertandingan dinyatakan kalah, dibatalkan, dan denda sekitar 10.000 atau 15.000 franc Swiss, ya sekitar 290-300 jutaan rupiah saudara-saudara. FIFA itu ya seperti itu saudara-saudara, FIFA itu seperti itu. FIFA itu ya tidak akan pernah menghukum seorang pemain, pelatih ofisial, atau negara, asosiasi sepak bolanya, atau tim nasionalnya itu kalau tidak punya bukti yang kuat. Dan sejauh ini dari semua bukti yang dibeberkan FIFA secara perlahan-lahan, itu bukti yang mengarah kepada kesalahan Malaysia. Pemalsuan dokumen itu telak sekali. Buktinya itu sudah ada. Dan Malaysia tidak bisa membantah itu. Kan berkali-kali kita sudah mengatakan, kita sudah menyarankan, saya sudah menyebut bahwa semua orang itu
mau jadi warga negara itu terserah setiap negara. Aturan setiap negara itu terserah dia. Mau sehari, 1 jam saja di sebuah negara terus dia jadi warga negara situ, itu nggak masalah. Itu urusan Anda. Tetapi untuk menjadi pemain di FIFA, untuk bisa membela tim nasional dalam kalender FIFA, itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya keturunan, kakek, nenek, ayah, ibu. Di atas itu tidak. Apalagi yang sama sekali nggak punya keturunan. Kalau yang nggak punya keturunan, maka dia harus domisili 5 tahun. Nah, minimal tinggal 5 tahun. Mahamadou Soumaré, Agüero, Romel Morales. Itu kan semua contoh naturalisasi dari jalur domisili. Dan ini pemain-pemain Malaysia yang 7 pemain ini itu sama sekali tidak memenuhi kedua syarat itu. Dan ini buktinya telak, pemalsuan bukti sudah diajukan. Ya sekarang FIFA tinggal dia menunggu aja lah itikat baik Malaysia itu kayak gimana sebenarnya ya saudara-saudara. Ini menurut analisis saya, FIFA tinggal menunggu itikat baik Malaysia. Apakah Malaysia menerima hukuman ini, atau dia berkelit, atau dia merasa paling benar, atau dia merasa tidak pernah bersalah, atau dia merasa bagaimana. Ternyata Malaysia memilih untuk tidak mengaku bersalah. Dia memilih lanjut banding ke CAS, walaupun nanti pada akhirnya ini pegang omongan saya saudara-saudara ya, ini pada akhirnya nanti di CAS, di Court Arbitrase for Sport itu juga mereka akan dipermalukan. Dipermalukan. Jadi ini ibarat membuka aib sendiri, membuka masalah internal sendiri ke dunia internasional, dan ini benar-benar memalukan saudara-saudara. Kalau saya orang Malaysia ini, saya malu besar saudara-saudara. FIFA ini saudara-saudara, ini sebenarnya tamparan keras bagi AFC. Semacam teguran lah saudara-saudara ya, semacam teguran. FIFA kan nggak bisa langsung menghukum Malaysia di kualifikasi Piala Asia karena event itu berada dalam yurisdiksi AFC, dan setiap konfederasi walaupun dia menginduk kepada FIFA itu tetap punya independensi sendiri yang tidak bisa dicampuri oleh FIFA saudara-saudara. Dan salah satu independensinya itu ya kualifikasi Piala Asia. Dan ini bagi AFC ini sebenarnya tamparan. Kalau saya jadi pengurus AFC, saya jadi orang AFC, saya malu saudara, malu lah. Malu, bayangin FIFA itu hanya pertandingan lawan Cape Verde, lawan Palestina, lawan Singapura, itu hanya FIFA matchday biasa. Itu hanya uji coba, tidak mempengaruhi apa-apa kecuali ranking, kecuali poin di koefisien FIFA. Itu saja FIFA berani bertindak dengan tegas saudara-saudara, berani bertindak dengan tegas, menghukum Malaysia, membatalkan kemenangan apa imbang ya pokoknya membatalkan hasil pertandingan itu. Malaysia dinyatakan kalah 0-3. Itu tegas saudara-saudara bagi FIFA. Lah kok ini AFC yang pertandingan ajang resmi, kualifikasi Piala Asia itu ajang resmi saudara-saudara, ajang resmi di level AFC itu kok dia nggak mau. Harus nggak mau menghukum Malaysia terlebih dahulu. Dia masih berkilah macam-macam, bahkan sekarang menunggu sampai Court Arbitrase Sportif. Padahal FIFA kan nggak perlu sampai menunggu CAS, nggak perlu. Begitu FIFA sudah punya keputusan pertama, kemudian banding, appeal, dan bandingnya ditolak, begitu keputusan pertama muncul ya mereka kasih hukuman, kemudian nanti dikasih kesempatan banding. Ketika banding atau appealnya tidak diterima, ya sudah, hukuman kedua dijatuhkan. Dan sekarang ketika Malaysia maju ke CAS, hukuman lain dijatuhkan yang lebih berat saudara-saudara. Jangan ini nanti ya, setelah keputusan CAS keluar dan Malaysia dinyatakan kalah lagi, hukuman yang amat jauh lebih berat bisa saja dijatuhkan oleh Malaysia. Misalnya pembekuan asosiasi. Kalau itu terjadi ya selesai, Malaysia nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya dibekukan 2 tahun atau 1 tahun. Terjun bebas lah kalian. Nah itu FIFA dan AFC ini ya patut dipertanyakan lah, ngapain sih nggak segera menjatuhkan hukuman kepada Malaysia? Apa yang ditunggu? Apakah karena markas AFC ada di Malaysia sehingga kalian takut? Apakah pengurus AFC banyak yang dari Malaysia, pegawainya banyak yang dari Malaysia? Apakah kalian takut? Nah, kalau takut mau pindah tempat kantor, nggak masalah. Saya rasa semua anggota AFC ini bersedia kalau negaranya dijadikan kantor oleh AFC. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Kecuali ya memang ada udang di balik batu, ada udang di balik bakwan.
AFC yang tidak segera memberikan hukuman kepada Malaysia ini kan menunjul aspek keadilannya itu nggak ada aspek keadilan, sportivitas dan fair play itu nggak ada dalam AFC, nggak bisa ditegakkan karena itu jelas. Vietnam sudah mengajukan komplain, Nepal juga mengajukan komplain. 2 pertandingan saudara-saudara di kualifikasi Piala Asia itu, saudara-saudara, itu Vietnam benar-benar dirugikan, Nepal juga benar-benar dirugikan. Dirugikan saudara-saudara. Vietnam khususnya itu yang tentu saja karena mereka yang head to head secara langsung dan masih akan ada 1 pertandingan di kualifikasi Piala Asia nanti di Hanoi atau Ho Chi Minh ya, itu nanti di bulan Maret, saudara-saudara. Itu akan menjadi penentuan apakah Vietnam akan lolos, apakah Vietnam bisa menang 5-0. Kalau hukuman AFC tidak jatuh ya, tetapi kalau hukuman AFC jatuh ya sudah. Skor imbang pun Vietnam akan bisa lolos karena sudah pasti 2 pertandingan seharusnya tidak dianggap sah. Dan ini kasihan, benar saudara-saudara, kasihan Vietnam, kasihan Nepal yang merasa diperlakukan tidak adil karena ini curang saudara-saudara, menggunakan pemain yang tidak sah, menggunakan pemain ilegal. Bayangin di Afrika ada Konfederasi Sepak Bola Afrika saja mereka langsung menghukum Afrika Selatan ketika 1 pemain yang seharusnya tidak bermain karena akumulasi kartu dapat 2 kartu kuning, seharusnya tidak bermain tetapi dimainkan dan dia langsung poinnya dikurangi tanpa bertele-tele, tanpa menunggu panjang, tanpa menunggu sidang ke CAS, tanpa kekuatan hukum gugatan macam-macam, dan tidak butuh waktu berbulan-bulan. Tidak butuh waktu berbulan-bulan ketika mereka menerima laporan dan mereka mengadakan meninjau penilaian, melihat bukti-bukti rekamannya, dokumen administrasi bahwa pemain ini langsung dihukum. Lah ini AFC. Kacau ini saudara-saudara, ini kacau, AFC ini kacau. Saya nggak tahu ini ada apa dengan AFC, apakah AFC Malaysia berhasil melobi AFC atau bagaimana? Atau memang AFC menunggu sampai kualifikasi Piala Asia berakhir atau gimana, kita nggak tahu. Tetapi bagi saya ini aneh aja saudara-saudara, aneh aja. FIFA aja nggak perlu menunggu sampai CAS, sampai CAS, mereka langsung menjatuhkan hukuman bertubi-tubi. Lah kok ini AFC yang sebenarnya berkepentingan sekali karena ada kualifikasi Piala Asia dan mereka juga harus menentukan kan tim yang lolos ke Piala Asia itu siapa. Jangan sampai nanti ketika Piala Asia mau digelar sebulan sebelum Piala Asia keputusan CAS baru keluar. Ini kan konyol saudara-saudara, konyol. Jadi ya AFC mau tidak mau seharusnya kita desak untuk segera memberikan hukuman kepada Malaysia seperti halnya FIFA melakukan itu. Hukuman memang wajib dijatuhkan karena memang kesalahan Malaysia ini berat saudara-saudara, berat. Ini sebenarnya kesalahan ini levelnya, bobotnya itu hampir sama dengan intervensi pemerintah kepada asosiasi sepak bola. Nah, itu sama beratnya. Sebenarnya itu sama beratnya. Intervensi kepada pemerintah kepada asosiasi sepak bola itu bagi FIFA haram. Nah, ini juga sama. Menggunakan pemain ilegal itu haram hukumnya di FIFA, di sepak bola FIFA ini, karena ya prinsip-prinsip dasar sepak bola olahraga itu kan sportivitas, kemudian fair play. Nah, ini kan nggak ada fair play-nya di mana, sportivitasnya di mana? Ada curang saudara-saudara, curang, mengakali sebuah regulasi. Regulasi tentang pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain diaspora, Anda akalin, Anda nyatakan bahwa pemain ini lahir di sini, punya darah Malaysia, kakek neneknya punya darah Malaysia, walaupun bukti menunjukkan tidak. Itu kesalahan yang amat sangat fatal. Dan kalau Anda salah, kesalahan Anda fatal, ya ada baiknya Anda minta maaf, menerima kesalahan itu, bahwa Anda melakukan kesalahan itu aja. Sebenarnya sesimpel itu, sesederhana. Ya kayak ijazahnya Jokowi lah, tinggal ditunjukin aja ijazahnya, selesai masalah. Ini Malaysia juga sama. Dari dulu orang sudah mendesak, silahkan ditunjukkan saja bukti-buktinya bahwa ini Facundo Garces, Emmanuel Macuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel, semuanya punya kakek nenek dari Malaysia. Ternyata nggak bisa, ternyata justru FIFA yang menunjukkan bahwa kakek nenek orang-orang ini lahir dan besar di negara sana, di negara, dan tidak, sehingga orang-orang ini tidak eligible
eligible istilahnya, sudah tidak layak untuk membela tim nasional, tidak layak untuk memenuhi syarat sebagai pemain nasional. Jadi ini masalahnya simpel, tinggal minta maaf dan sudah. Ya sudah, ini saya salah, kemudian lakukan investigasi internal, dihukum orang-orang yang salah di situ. Jadi nggak usah ngotot, nggak usah sombong. Saudara-saudara, saya berani bertaruh ya. Mari kita bertaruh lah. Catat ucapan saya. Saya yakin Malaysia kan sudah memutuskan maju ke CAS, Court for Arbitrage Sport. Nah, di Lausanne, Swiss, saudara-saudara. Itu dia sudah maju dan saya berani bertaruh, berani yakin 1000%, 1.000.000% bahwa Malaysia akan kalah di situ karena bukti yang mereka tunjukkan tidak ada, nothing, saudara-saudara. Mereka hanya menunjukkan bukti pengesahan dari kewarganegaraan dari otoritas lokal Malaysia bahwa pemain ini dinyatakan sah sebagai warga negara. Sementara FIFA nggak butuh itu. FIFA cuma tinggal butuh dokumen akta lahir, birth certificate kakek, nenek, ayah, ibu, atau sang pemain itu sendiri yang menunjukkan bahwa orang-orang itu lahir di Malaysia. Itu saja, itu sesimpel itu. Dan Malaysia tidak punya itu. Jadi ya kalau dia membawa ke CAS ini ya agak aneh juga ya, aduh, geleng-geleng kepala saya. Di luar logika saya lah, ini gimana pola pikir mereka itu gimana gitu. Jelas-jelas mereka menuju ke kematian, tapi mereka bersemangat dan menuju ke situ. Seharusnya kan dihindari dengan cara bagaimana? Dengan cara ya sudah, nggak usah maju ke CAS. Kita mengakui kesalahan ini, kita mengakui keputusan FIFA bahwa kita memang melakukan kesalahan, kita memalsukan dokumen, orang yang memalsukan ini sekarang kita hukum kayak begitu. Tetapi kan kemungkinan orang yang melakukan itu pangkatnya, levelnya, statusnya itu tinggi di Malaysia. Apakah dia putra raja atau malah raja sendiri, atau ya orang penting lah di Malaysia yang benar-benar dihormati, benar-benar disegani. Sehingga ya Malaysia berani mempermalukan diri mereka sendiri di internasional demi si orang ini. Nah, pertanyaannya adalah siapa orang ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Kepulauan Malvinas sampai Greenland, dari Santa Fenang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Semua sudah kita cangkeman. Tadi kita bicara tentang Malaysia yang kembali dihukum FIFA, saudara-saudara. Pengurangan 3 poin, dinyatakan kalah 3 poin pada 3 pertandingan uji coba internasional, 3 FIFA Matchday yang dijalani Malaysia karena menggunakan pemain naturalisasi ilegal, pemain warisan palsu, saudara-saudara. Pertandingan melawan Cape Verde, kemudian Singapura dan Palestina dinyatakan tidak sah karena Malaysia menggunakan pemain tidak resmi, pemain ilegal. Dan pengurangan poin ini, kekalahan ini, hukuman ini akan berpengaruh kepada poin Malaysia di ranking FIFA. Sudah dipastikan dia akan turun bebas, saudara-saudara. Terjun bebas kembali ke setelan pabrik. Kalau sekarang itu di 100 berapalah itu, 20 atau 116 atau berapa itu, akan turun bebas, bahkan akan melewati Indonesia. Akan kembali berada di bawah Indonesia, saudara-saudara. Dan ya ini memang terjadi karena kesombongan Malaysia sendiri. Malaysia kan sombong, mereka nggak mau mengakui bahwa mereka salah. Mereka gugat ke CAS, Court Arbitrage Sportif, dan ya FIFA marah lah, hukuman lagi dijatuhkan. Rasain, saudara-saudara. Sekarang kita tinggal menunggu AFC. AFC ini harusnya lebih aktif lah, lebih proaktif. Bayangin, FIFA aja yang hanya pertandingan uji coba dia berani menghukum Malaysia, mengurangi poin Malaysia. Seharusnya di pertandingan resmi itu juga, kualifikasi Piala Asia, pertandingan lawan Nepal, pertandingan lawan Vietnam. Dan ya ini aneh juga, AFC nggak perlu sebenarnya menunggu sampai pengadilan arbitrase olahraga selesai. Sekarang aja sudah bisa karena kekuatan hukuman FIFA itu berkekuatan hukum yang tetap. Aduh,
kacau. Jadi ya saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok. Shop saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.